Dalam riwayat yang mengilhami masa keemasan kerajaan Majapahit, terdapat sebuah nama yang tak boleh dilupakan, Putri Gayatri. Lengkapnya, dia Dewi Gayatri Kumara Rajasa. Wanita ini hidup pada abad ke-13 dan berasal dari kerajaan Singasari pada masa pemerintahan Kertanegara. Kehidupannya yang penuh intrik dan perjuangan membuatnya menjadi salah satu tokoh paling menarik dalam sejarah Nusantara. Gayatri adalah istri dari Raden Wijaya, yang kemudian menjadi raja pertama Majapahit, tahun 1293 sampai tahun 1309. Oleh karena itu, ia dianugerahi gelar Raja Patni, yang berarti pendamping raja. Dari pernikahan mereka, lahir keturunan yang akan mewarisi tahta Majapahit, seperti Tribuwana Tunggadewi dan Hayam Wuruk. Kisah hidup Putri Gayatri penuh dengan intrik, pembunuhan, dan pemberontakan yang melanda kerajaan di masa lalu. Buku berjudul Gayatri Rajapatni, Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit, yang ditulis oleh Prof. Paul Drake, seorang sejarawan dan mantan diplomat dari University of British Columbia, Kanada, memberikan gambaran lebih dalam tentang sosok Gayatri dan peran besar yang dimainkannya dalam sejarah Majapahit. Salah satu peristiwa terkenal adalah ketika Gayatri menyamar sebagai budak di lingkungan musuh. Hal ini terjadi ketika istana Singasari diserang oleh pasukan Kediri, yang mengakibatkan kematian kedua orang tuanya. Gayatri yang saat itu tengah belajar di belakang istana berhasil selamat dari pembantaian. Untuk menyamarkan identitasnya, Gayatri mengganti namanya menjadi Ratna Sutawan, melepaskan pakaian istana, dan berpura-pura sebagai putri dari pegawai rendahan keraton, bersama pengasuhnya, Sodrakara. Mereka dibawa ke Kediri sebagai tawanan dan ditempatkan di bangsal perempuan keraton Kediri. Sebelum meninggalkan istana Singasari, Gayatri meminta izin kepada Sodrakara untuk melihat jasad orang tuanya yang telah meninggal, memberikan penghormatan terakhir. Selama masa penyamarannya, dia berhasil mengumpulkan informasi penting dan merancang strategi untuk membangkitkan kerajaan yang hancur akibat serangan musuh. Ambisinya tumbuh setelah bertemu dengan Pangeran Wijaya, seorang pejuang yang juga berhasil selamat dari serangan pasukan Kediri. Saat Pangeran Wijaya memasuki Kediri sebagai pasukan yang menyerah, pertemuan keduanya menciptakan ikatan khusus. Di bawah tekanan musuh, mereka bersama-sama merencanakan untuk membangun kembali dinasti yang baru dengan visi yang diwarisi dari Kertanegara, salah seorang penguasa terdahulu. Mereka mempersiapkan serangan ke Kediri dan menjalin aliansi dengan pasukan Mongol dari China yang mendarat di Jawa pada tanggal 28 Maret tahun 1293. Kediri akhirnya jatuh pada tanggal 29 April tahun 1293. Dan Gayatri diselamatkan oleh Wijaya dan dibawa ke Majapahit untuk menjadi istrinya. Menurut Prof. Drake, Gayatri dianggap sebagai otak di balik masa keemasan dalam sejarah Nusantara, terutama di masa pemerintahan Tribuwana Tunggadewi dan Hayam Wuruk, yang dibantu oleh Gajah Mada. Bahkan, Gayatri juga dicurigai terlibat dalam kematian Raja Sah Majapahit, Jayanegara,
tahun 1309 sampai tahun 1322, dan dipercaya sebagai yang merekrut Mahapati Gajah Mada tanpa memperhatikan asal-usul atau latar belakangnya. Hal ini tak mengherankan bahwa sastrawan era itu, Empu Prapanca, memujinya dalam kitab Negara Kertagama. Dalam kitab tersebut, dinyatakan bahwa adalah watak Raja Patni Gayatri yang agung, sehingga mereka menjelma pemimpin besar dunia, yang tiada tandingannya. Putri, menantu, dan cucunya menjadi raja dan ratu. Dialah yang menjadikan mereka penguasa dan mengawasi semua tindak tanduk mereka. Negara Kertagama, bab 48. Gayatri akhirnya meninggal dengan tenang pada tahun 1350. Pada usia 76 tahun, pada saat Putri Tribhuwana turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada putra mahkota Hayam Wuruk. Di bawah pemerintahan Pati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, Majapahit mencapai kejayaan puncaknya. Wilayahnya meluas hingga seluruh Nusantara, dan bagian besar dari prestasi ini dapat diterima kepada Putri Gayatri yang selalu memberikan pandangan dan saran, bahkan berperan dalam merumuskan strategi.